Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Aunike Sumampo, NIM 1967-2010-33, FISIP semester 6, akan mempresentasikan UAS dengan mata kuliah Pemikiran Politik Barat dengan judul Perbandingan Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenisnya di 3 negara, yaitu Indonesia, Austria, dan Prancis. Keberadaan Mahkamah Konstitusi saat ini dianggap sebagai fenomena abad ke-20. Hal ini disebabkan tumbuh kembang lembaga yang diprakarsai oleh Hans Kelsen pada tahun 1920, lahir dengan pesat di berbagai negara, dan sampai saat ini sudah 78 negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi dan salah satunya Indonesia. Pemilihan objek perbandingan yang tertuju kepada Mahkamah Konstitusi Austria dikarenakan Austria merupakan negara federal yang menganut sistem parlementer, namun Mahkamah Konstitusi Austria mempunyai fungsi yang serupa dengan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pemilihan objek perbandingan kepada Dewan Konstitusi Perancis dikarenakan Prancis merupakan negara kesatuan dengan otonomi terbatas yang menganut sistem kuasi presidensil, namun Dewan Konstitusi di Prancis mempunyai fungsi dan bentuk kelembagaan yang paling berbeda. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau yang disebut dengan MKRI, merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang lahir setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ketiga pada tahun 2001 berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya dipertegas lagi mengenai kedudukannya pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Apalagi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara, sehingga mengharuskan para hakim konstitusi untuk secara moral dan hukum bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu lembaga negara yang bersengketa. Selanjutnya yaitu, di samping itu dejarat independensi hakim konstitusi juga diharapkan dapat lebih terjamin, karena yang menentukan pengangkatannya sebagai hakim bukan hanya satu lembaga, seperti apabila pengangkatan mereka hanya ditentukan oleh presiden. Untuk penentuan ketua dan wakil ketua MKRI sendiri dipilih langsung dari dan oleh hakim MKRI selama 3 tahun masa jabatan, sehingga susunan MKRI terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang hakim konstitusi. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Yang dimaksud yaitu hubungan lembaga negara yang berubah secara mendasar pasca amandemennya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah merubah struktur kelembagaan negara serta fondasi terhadapnya. Berawal dari berubahnya supremasi MPR ke supremasi konstitusi, menyebabkan tidak ada lagi lembaga tertinggi negara lagi. Oleh karena itu, terdapat potensi adanya gesekan-gesekan antar lembaga negara yang dapat terjadi dikarenakan penafsiran mereka atau lembaga-lembaga negara tersebut terhadap lingkup dan batasan kewenangan mereka yang mereka dapatkan dari Undang-Undang Dasar. Berikutnya yaitu memutus pembubaran partai politik. Kewenangan MKRI memutus pembubaran
Partai politik ini sesungguhnya dimaksudkan untuk menjaga partai politik yang diistilahkan oleh Jimli Ashidiki sebagai alat pelembagaan demokrasi, agar tidak mengembangkan nilai-nilai yang bertentangan dengan konstitusi sehingga membutuhkan mekanisme peradilan konstitusi atau MKRI untuk mengawalnya sebagai bentuk penerapan supremasi konstitusi. 15. Mengenai pihak yang mempunyai legal standing untuk memohonkan pembubaran partai politik secara tegas ditentukan pada pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, yakni pemerintah, yaitu jelasnya pemerintah pusat. Menurut Jimli Ashidiki, kewenangan pemerintah untuk menjadi pemohon terkait dengan tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengupayakan tegaknya Undang-Undang Dasar beserta segala peraturan perundang-undangan dengan yang berlaku sebaik-baiknya sesuai dengan hukum. Karena itu di dalam pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dinyatakan bahwa permohonan wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai yang politik yang bersangkutan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Hasil pemilihan umum yang berupa penetapan hasil penghitungan suara yang diikuti pembagian kursi yang diperebutkan yang diumumkan secara resmi oleh lembaga penyelenggaraan pemilihan umum atau Komisi Pemilihan Umum. Seringkali tidak memuaskan para peserta pemilihan umum, terutama yang menjadi pihak yang kalah. Masalah yang sering muncul adalah adanya perbedaan pendapat dalam hasil perhitungan di antara peserta pemilihan umum dan penyelenggaraan memilih umum itu sendiri. Selanjutnya itu, hal tersebut dapat dikarenakan kesengajaan ataupun kelalaian, baik karena kesalahan teknis ataupun kelemahan yang bersifat administratif ataupun faktor human error itu sendiri. Sekian paparan materi saya, tapi sebelum itu saya mengajak teman-teman untuk bergabung atau daftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih.